got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clean. Got that 3 plus, new block, with that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raudatul Husna dengan NIM 210210131. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah otonomi daerah dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOS MSP. Baik, langsung saja kita masuk ke subtopik pertama mengenai pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam suatu wilayah tertentu yang didasarkan pada asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian pemerintahan daerah menurut pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi asasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu peran penting pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, pemerintahan daerah berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial. Yang ketiga, memperkuat demokrasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah terdiri dari dua unsur utama, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih oleh rakyat setempat. Pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan DPRD mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan oleh pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa tujuan dari pemerintahan daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Yang keempat, meningkatkan percepatan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, asas pemerintahan daerah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian besar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Baik, selanjutnya adalah hak dan kewajiban pemerintahan daerah. Hak-hak pemerintahan daerah tertuang dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Yaitu yang pertama, untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memiliki dan memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang kedelapan, mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian Jaja Supmiatna dalam Hanif 2007 yang menyetir pendapat De Guzman dan Taplas menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah meliputi yang pertama, pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua, pemerintah daerah diatur oleh hukum. Yang ketiga, pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat. Yang keempat, pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkup organisasi atau lembaga institusi, fungsi atau kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang pemerintahan daerah, yaitu yang pertama, pembangunan daerah. Jadi, pemerintahan daerah bertanggung jawab atas segala pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintah. Yang kedua, pelayanan masyarakat. Jadi, memberikan pelayanan kesehatan seperti pendidikan dan pelayanan publik lainnya kepada masyarakat. Yang ketiga, pengaturan dan pengendalian. Jadi, pemerintahan daerah bertugas mengatur dan mengendalikan pelayanan publik serta memastikan kehidupan masyarakat berjalan aman dan tertib. Selanjutnya, apa sih hubungan antara otonomi daerah dan pemerintahan daerah? Nah, otonomi daerah merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan otonomi daerah. Kemudian, otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari daerahnya sendiri. Kemudian, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, otonomi daerah dan pemerintahan daerah merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung. Otonomi daerah merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan pemerintahan daerah merupakan pelaksana otonomi daerah. Contoh otonomi daerah adalah penerbitan peraturan daerah berkarakteristik keagamaan. Meskipun daerah memiliki otonomi dan mengeluarkan peraturan daerah, namun peraturan daerah yang berkarakteristik keagamaan harus memperhatikan prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah. Satu contoh pemerintahan daerah yaitu pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat yang saat ini dijabat oleh Ridwan Kamil. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan uang.